Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Hakim. Saya dari kampus IPB University Vokasi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dan melakukan praktik pada OSPF multi-area menggunakan Cisco Packet Tracer, yang mana ini menjadi tugas dari bootcamp yang diadakan oleh Jarvis, batch ke-7, dengan materi networking. Oke, untuk topologinya, saya coba screenshot aja biar jelas. Di sini ada 5 router, dan juga 3 area OSPF, ini area 1, 0, dan 2 ya, yang mana akan saya coba konfigurasi ya. Ini, oke, sebelumnya saya izin, saya udah melakukan basic configuration pada topologi ini, karena ya itu sudah saya coba buat videonya, tapi terlalu lama ya. Jadi basic configuration-nya saya coba skip aja. Di sini, oke, sesuai ya. Ini ada topologinya, ada 5 router, 3 area, dan juga ada 5 PC. Oke, kita coba konfigurasi dari routernya dulu ya. Ini routernya, oke, dari CI. Udah konfigurasi terminal. Oke, kita lihat dari interface dulu nih. Yang mengarah ke bawah, itu interface J002. Itu ada IP address-nya, gateway-nya itu 192.168.1.1 ya. Maksudnya. Oke, terus juga untuk mengarah yang ke router 1, itu IP address 10.10.10.1 ya. Namun, 130 ya. 252 berarti ujungnya. No shutdown. Oke, kalau udah, kita masuk ke konfigurasi OSPF ya. Router OSPF. Nah, processing ID-nya nggak ditentuin sih, jadi ya udah satu aja ya. Tapi router ID. Router ID. Nah, itu ya. Sip. Nah, di sini, karena router satu itu termasuknya ya, itu ke router internal gitu, IR, internal router. Apa sih yang dimaksud dengan internal router? Jadi, internal router dalam bahasan OSPF itu adalah router yang hanya mengadvertise network di area yang sama. Jadi di sini bisa dilihat ini router satu, dia di OSPF area satu. Oke, ketika kita lihat dari interface G002, oke, dia masih di area satu. Untuk di interface G000, dia masih di area satu juga, yang mana ngebuat dia menjadi internal router dalam OSPF. Jadi di sini networknya, it's typo, networknya semuanya ini di area satu, 0003, area satu. Dan juga yang ke bawahnya nih, 255, oke, 192. Oke, oke. Jangan lupa passive interface di G002 ya, yang mengarah ke PC. Oke, kalau gitu kita konfigurasi di R2. Nah, ini juga berbeda ya. Oke, kita login dulu. Oke, di IP dulu ya, interface G000, IP address 10, 10, 10, 2, karena sebelahnya udah satu. No shutdown. Sip. Sip. Kalau udah, interface yang ke kanan ya, biar kalian enak nih, ngubahnya dikit. IP address 2021 ya. 20, 20, 21. Ya, no shutdown. Oke, belum. Nggak apa-apa. Interface yang ke bawah nih, G002, IP address 192.168.21. Gateway, plus 24, no shutdown. Oke, nah kita masuk ke router OSPF-nya juga. Processing ID nggak ditentuin, satu aja. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, mana R1 itu internal router, kalau di R2 ini bukan internal router. Kenapa? Dari topologi, di interface G001 dan G002 itu mengarah ke area 0. Oke, tapi ada interface G000 yang mana mengarah ke area 1 gitu loh. Yang mana menjadikan router 2 ini ABR, area border router. Yang mana router area border router itu menjadi border tuh apa ya? Batasan lah antar dua daerah OSPF. Gitu. Jadi ada area 0 dan juga area 1. Jadi ketika kita mau konfigurasi network, kita harus perhatikan nih.
Oke, kita dari yang kiri dulu nih. G0001. G000. Ini oke, networknya 10, 10, 10, 0. Wildcard nya 3. Nah, areanya ini area 1. Tapi kalau untuk network yang ke kanan atau 20, 20, 20, itu kan areanya 0. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, itu fungsinya login sinkronus ya. Jadi udah lagi ngetik, tiba-tiba ada update log, kemana aja. Nggak kepotong. Oke, dan juga jangan lupa yang ke area arah bawah ya. 255, 192, 168, 1 atau 2? 2 nih. Oke, jangan lupa passive interface G002. Gitu ya, ini yang membedakan ABR dengan internal router, IR. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut di R3 ya. Kok nggak ada di spasi sih? Oke, kita geser dikit ya, biar kelihatan. Waduh. Hmm, kelihatan. Ya, kelihatan di sini ya. Oke, tes G001. IP address 20, 20, 22. Karena maksudnya dipakai router 2. No shutdown. Oke, udah aktif. Aktif. Jangan lupa ke interface yang ke kanannya lagi. Ke 000. Oke, IP address-nya diubah lagi jadi 30, 30, 31. Oke, udah yang mengarah ke bawah. Interface G0002. G002. IP address 192, 108, 361. Oke, nah kalau di router 3 ini, dia menjadi router internal juga. Karena bisa dilihat dari semua interface-nya router 3. Baik G001, 000, 002. Itu semuanya mengarah ke area 0. Masih area yang sama. Jadi dia router internal. PS1. Router ID 333. Oke, networknya. Nah, semuanya sama ya. 0, 0, 0, 3. Area 0, 30, 30, 30. Area 0. Dan arah yang ke bawah. Area 0. Oh, typo nih. Network. Oke. Public interface. Y002. Oke. Lanjut ke R4, yang mana aturannya R4 dia sama ya dengan R2. Jadi router ini, ABR, area border router. Saya taruh sini deh. Ups, apa tuh? Oke, interface. Oke, 000. IP address 30, 30, 32. Masih tahu. Ups, kenapa nih? Interface kayak 000. Emang saya belum konfigurasi kan? Oh, udah. Wah, belum dan masuk tahu mbak. Betul aja. Oke, udah aktif. Oke, lanjut. Interface yang ke bawah. Ya, 00. Enggak deh, ke yang kanan dulu. Itu 40, 40, 41. Oke, baru yang ke bawah. Nah, masuk tahu. 255, 255, 255, 255. No. Masuk tahu. Oke. Nah, router OSPF1, network ID-nya, 44.
Kurang. Oke. Networknya, ya di sini juga jangan terlalu terburu-buru ya, karena areanya ABR, semuanya nggak area yang sama. Area, ini area 0. Tapi yang 40, dia areanya area 2. Oke, oke. Dan juga yang ke bawahnya, 255. 4 ya, itu 4. Passive interface, jangan lupa G002. Oke, dan router yang terakhir, ini verifikasinya barengan aja ya, ntar. Ini PW. Ups. Oke, kita udah lihat. Oke, sip. Fetch G001, IP address, sakitnya 40, 40, apa sih, ketik apa sih? Nah, ini 2, oh, shutdown. Oke, aktif, aktif. Aman, aman. Oke, aman. Nggak call apa, overlapping. Nggak tahu salah ya. Oke, interface G002, IP address, 192.168, 5, 1, 255, it's typo, kebanyakan. Langsung aja. 0, shutdown. Oke, kalau udah kita ke konfigurasi router OSPF-nya ya. Nah, ini jadi router internal. Nggak ada yang ngarah ke area selain area 2. Nah, kalau udah, itu networknya 4040, 0, 0, 0, 0, 3, area 2. Area 2, 255, 985, 0, area 2. Oke. Which, kenapa tuh? Oh, double 8 ya. Pasif interface G02. Oke. Kalau udah, kita coba dulu nih, testing dulu lah. Harusnya udah bisa ya, karena OSPF-nya udah aktif, walaupun multi area. Masuk fail. Oke, udah successful. Coba, masih fail. Fire lagi, fire lagi. Oke, successful. Kalau PC 5, oke, successful. Jadi ini udah bisa semua ya, baik dari PC manapun ke manapun. Karena OSPF-nya udah berhasil nih, antar network dengan antar router terhubung, dan udah bisa komunikasi. Kita verifikasi ya. Verifikasinya, ini kita ke, boleh sini ya. Do show IP OSPF. Bisa lihat ini untuk konfigurasi OSPF pada router 1 ya. Yang mana routing prosesnya OSPF 1 ya. Karena router OSPF 1 dengan ID-nya 111 nih untuk router 1. Oke, baca-baca dulu ya. Minimum rasa, oke, oke, oke. Nah, bisa dibaca di sini nih ya. Numbers of area in this router 1. Oke, yang mana membuat ini jadi internal router. Karena dia cuma punya area 1. Oke ya. Tuh, number of interface in this area is 2. Oke, interface-nya ada 2 ya. Oke, neighbor. Neighbor-nya neighbor-nya harusnya ada 1 ya. Upsi, S-nya nggak ada. Nah, karena router 1, neighbor itu tetangga yang beneran connected ya. Jadi walaupun router 3 juga neighbor, cuma ya dia kalau neighbor di OSPF tuh hanya menganggap yang connected. Yang mana itu ada router 2 dengan processing ID, eh dengan router ID 2222 ya. Oke, oke udah benar ya. Router IP OSPF interface brief mungkin. Oke, interface briefnya bisa lihat ini ke dua-duanya ke area 1.
Dan ini state-nya khusus yang ke bawah itu wait ya, karena dia saya bikin passive interface. Dan yang terakhir, do show IP root OSPF aja deh, OSPF. Yang mana bisa lihat ini ada IP root yang dihasilkan oleh OSPF. Ya, nggak usah deh, nggak OSPF. IP root aja. Oke, di IP root ini ada banyak ya. Yang mana ini yang connected itu 10.10.10.0. Kalau link juga ya dia link by IP. Dan ini ada yang connected by OSPF nih. Dan mana ada logo IA-nya juga. IA itu artinya inter area. Nah, mana inter area? Nah, ini OSPF area. Yang mana dia OSPF dan areanya tuh berbeda. Apakah sesuai? Kita lihat aja. Di 2020 itu 2020 itu inter area karena ya dia udah area ini ya, area 0, 30 juga area 0, 40 juga area 0. Ini oh ya belum beres nih. Nah, yang bawah nih secara network juga network yang ini inter area, inter area, lagi ada kan? Ya, inter area juga tuh ada 4. Sesuai dengan topologi. Yang satu area dia nggak ada. Ya, nanti kita cek nih di router 3 deh langsung deh. Ya. Nih, router 3. Secara do show IP root ini pastinya berbeda ya. Karena di router 3 ini ada OSPF yang nggak intra-area. Bisa dilihat ini di network yang 192.168.2.0 itu dia OSPF, tapi nggak intra-area. Kenapa? Ya, walaupun dia lewat router 2 yang menjadi ABR, tapi kan bisa dilihat tadi kan kita konfigurasi ke bawahnya dia masuknya ke area 0. Yang mana ya masih satu area, jadi nggak ada IA. Sementara yang ada IA itu, bentar, yang mana? Oke, 192.168. Goblok tuh. Nah, 192.168.1.0. Oke, benar, dia area 1. Oke, 2.0, masih satu area. 3.0, dia masih OSPF dan masih satu area. Ya, kayak karena link ya, jadi ada logo. Terus 4.0, kita lihat 4.0, ya 4.0 udah berbeda area tuh. Makanya ada logo IA-nya. 5.0 juga dia OSPF dan juga dia inter area. Begitu. Nah, tujuannya apa sih OSPF multi area itu? Karena kalau kita lihat kan ya sama aja dengan OSPF yang biasa gitu kan. Nah, area ini menentukan di mana ketika kita memisahkan area-area OSPF itu tuh jadi router 5 itu nggak tahu routing di area 0 ataupun area 1. Dia hanya tahu ketika ada network yang harus dikirim ke network yang dimiliki oleh area 0 gitu. Dia hanya ngasih ke router ABR, kirim ke ABR dan dari ABR baru dilemparkan ke area 0 nih. Jadi router 5 nggak memiliki topologi dari area 0 ataupun area 1, tapi dia tahu cara untuk mengirim ke area lainnya gimana. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.